Assalamualaikum anak-anak, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita bertemu kembali pada pembelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas materi bab 3, yaitu kegiatan ekonomi, dengan pokok bahasan yang akan kita bahas adalah kegiatan produksi. Anak-anak, Ibu harapkan kamu tetap dalam keadaan sehat dan selalu penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas adalah: pertama, menjelaskan kegiatan produksi serta mengidentifikasi faktor-faktor produksi. Coba kamu perhatikan gambar ini. Adakah perbedaan yang dilakukan dari gambar di bawah ini? Dan apa yang membedakan masing-masing gambar? Bagus, Ibu yakin kamu sudah menjawabnya ya. Gambar ini menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dengan aktivitas yang dilakukan dengan cara masing-masing. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Jadi, kegiatan tersebut akan terus dilakukan karena kebutuhan manusia yang semakin bertambah, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya inilah yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi. Namun pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas kegiatan produksi. Kita masuk pada tujuan pembelajaran pertama, yaitu kegiatan produksi. Apakah itu kegiatan produksi? Mari kita lihat contoh kegiatan produksi. Anak-anak, ibumu tentu pernah membuat nasi goreng untuk sarapan pagimu, bukan? Nah, kegiatan ibumu dalam mengolah nasi menjadi nasi goreng untuk sarapan pagimu, inilah yang dikatakan dengan kegiatan produksi. Kita lihat contoh lain. Seorang penjahit pakaian yang mengolah kain atau bahan menjadi sebuah baju, di mana kegunaan kain akan bertambah nilai gunanya apabila dibuat menjadi baju. Dari uraian contoh tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. Berdasarkan pengertian produksi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utility yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang yang memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Kita lihat contoh berikut. Kacang kedelai memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila telah diolah menjadi tahu dan tempe. Maka harga dan manfaat tahu dan tempe akan lebih tinggi dibanding dengan kacang kedelai. Yang kedua adalah nilai guna tempat. Nilai guna tempat yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Kita lihat contoh. Pasir akan bertambah nilai gunanya jika pasir tersebut dibawa ke toko bangunan. Berikutnya yang ketiga adalah nilai guna waktu. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Nilai guna barang tersebut akan bertambah kalau kita menggunakannya pada saat kita membutuhkan. Contohnya seperti payung. Payung akan memiliki nilai guna ketika kita membutuhkannya pada saat musim hujan maupun musim panas. Demikian juga dengan jaket yang kita butuhkan pada saat musim dingin maupun pada saat kita kedinginan. Dan yang keempat adalah nilai guna kepemilikan. Suatu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya,
Sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna jika sepatu tersebut dibeli seseorang dan kemudian dipakainya. Jadi, ibu yang mengolah nasi menjadi nasi goreng dan si penjahit pakaian adalah orang yang menghasilkan barang atau penambah nilai guna barang disebut dengan produsen. Dan dapat kita simpulkan bahwa produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu yang pertama adalah what, yaitu barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan. Yang kedua adalah how, yaitu bagaimana memiliki faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh produsen. Karena ini menyangkut tenaga kerja, modal, bahan baku, dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan harga jual yang murah. Sedangkan yang ketiga adalah whom, yaitu kepada siapa saja barang tersebut diproduksi dan didistribusikan, karena barang yang diproduksi atau dihasilkan adalah harus diterima oleh masyarakat. Berikutnya, faktor-faktor produksi. Kegiatan produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya alam. Faktor produksi terbagi 2, yaitu faktor produksi asli yang terdiri dari faktor alam dan tenaga kerja. Yang kedua adalah faktor produksi turunan yang terdiri dari faktor modal dan kewirausahaan. Mari kita lihat pokok pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau sebagai bahan baku produksi. Contohnya seperti tanah. Tanah sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakannya untuk lahan pertanian, lahan peternakan, lahan perkebunan, dan tanah juga dapat digunakan untuk bangunan pabrik serta untuk tempat usaha. Selain tanah, faktor produksi alam yang dapat digunakan, yang kedua adalah hutan. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Dan yang ketiga adalah barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Yang keempat adalah air. Air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Selain faktor produksi alam, kita lihat yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Faktor produksi tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kita lihat yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, seperti tenaga dokter, seorang guru, dan seorang konsultan. Dan yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, seperti seorang supir taksi, penjahit pakaian, dan seorang montir. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan. Kita lihat contohnya adalah seperti tukang sapu, kuli bangunan, serta seorang tukang sampah. Berikutnya mari kita lihat faktor produksi turunan yang terdiri dari pertama faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lainnya. Seperti kita lihat contohnya adalah bangunan gedung, uang, dan mesin. Yang kedua dari faktor produksi turunan adalah faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan
sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan dengan efisien dan menguntungkan. Demikianlah anak-anak materi kita untuk hari ini, dan kita akan lanjutkan pembahasan materi distribusi dan konsumsi pada pertemuan berikutnya. Dan ingat selalu pesan Ibu untuk tetap jaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih.